Karena penasaran, seorang pemuda berjalan memasuki sebuah reruntuhan. Di tengah hamparan bunga, ia menemukan seorang gadis menawan yang sedang tertidur. Terpikat pada pandangan pertama, ia pun memutuskan untuk membawanya pulang. Akan tetapi, tujuan mereka bukanlah kota biasa. Sebuah bencana bernama air mata bulan baru telah memaksa umat manusia untuk mengungsi ke bawah tanah, tempat mereka membangun kota futuristik berteknologi tinggi. Tepat saat semua orang merayakan hasil petualangan mereka, Kanata diam-diam membawa pulang gadis itu. Anehnya, tak peduli berapa kali pun ia memanggil, gadis itu tidak merespon sama sekali, seolah-olah sedang dalam keadaan koma. Jadi, Kanata memutuskan untuk memeriksa tubuhnya terlebih dahulu. Tiba-tiba, terdengar suara seorang wanita dari luar. Rupanya itu adalah temannya Ellie yang datang bersama magus miliknya, Angel. Ellie tidak suka dengan hobi Kanata yang terobsesi pada barang rongsokan, jadi ia ingin Kanata memiliki magus sintetis. Dengan begitu, Kanata bisa bergabung dengan aliansi petualang seperti mereka dan mengemudikan mecha model terbaru. Namun, Kanata menolaknya dengan alasan bahwa dirinya adalah yang terlemah. Ellie sebenarnya terus-menerus mengajaknya karena ia menyukai Kanata. Tiba-tiba, Ange membuka kamar Kanata dan langsung berteriak. Melihat hal itu, Kanata buru-buru menjelaskan bahwa gadis itu ia temukan di reruntuhan. Ia membawanya pulang karena belum pernah melihat model magus seperti itu sebelumnya, dan ia bersumpah tidak melakukan hal yang tidak pantas padanya. Ellie yang marah langsung berbalik dan pergi, padahal hatinya sebenarnya hancur. Setelah itu, Kanata meminta gadis itu untuk mandi terlebih dahulu. Gadis itu memang benar-benar seorang AI, android magus yang memiliki kemampuan berpikir mandiri dan penampilan layaknya manusia. Sayangnya, gadis di hadapan mereka ini telah kehilangan semua ingatan masa lalunya. Karena itu, Kanata membawanya untuk bertemu Maria, kakak dari Ellie. Meskipun Maria adalah teknisi perbaikan paling terkenal di sana, ia pun belum pernah melihat model magus yang begitu kuno. Kanata kemudian memberitahu Maria bahwa gadis itu tidak hanya kehilangan ingatan, tetapi bahkan tidak bisa memakai pakaiannya sendiri. Terlebih lagi, tubuhnya tidak sekuat android lain, dan ia akan mudah tersandung bahkan saat mengangkat benda yang sedikit berat. Setelah memahami situasinya, Maria meminta Magus di belakangnya untuk melakukan pemeriksaan mendetail pada gadis itu. Namun, hasil pemindaian sistem menunjukkan semuanya normal. Gadis itu bertanya, apa itu Magus? Jadi Maria dengan sabar menjelaskan kepadanya bahwa di dunia ini, untuk mengemudikan mecha, seseorang harus memiliki Magus sendiri, dan para pilot mecha yang bekerja sama dengan Magus disebut drifter. Kemudian, Maria merasa pakaian gadis itu kurang bagus dan memberinya satu set pakaian yang sama dengan asistennya. Akan tetapi, gadis itu mengambil kembali jaket yang diberikan Kanata dan memakainya lagi. Tepat pada saat itu, Kanata menerima peringatan keamanan. Kota mereka sedang diserbu oleh monster yang disebut Enders. Jumlah musuh terlalu banyak, sehingga daya tembak biasa tidak mampu menahan mereka. Mendengar ini, Kanata segera bergegas untuk membantu dan gadis itu pun mengikutinya. Sementara itu, para Enders sudah berhasil menerobos masuk ke pangkalan. Untuk mencegah mereka memasuki area pemukiman, pemimpin kota yang dipanggil Mam memimpin pasukannya dalam perlawanan mati-matian. Namun, para Enders terus membanjiri pangkalan. Melihat situasi yang semakin memburuk, aliansi petualang segera datang untuk membantu. Mecha model terbaru
memang benar-benar berbeda. Michael bertanya-tanya mengapa Biro Cuaca gagal memprediksi badai yang begitu parah. Magus miliknya memberitahunya bahwa pasti ada seseorang yang memancing para Enders dari kejauhan. Saat itu, Michael melihat ada peralatan milik Tokyo yang tertanam di tubuh Enders. Tetapi belum sempat ia bicara, Tokyo sudah menyerbu ke medan perang, menghancurkan bukti tersebut sambil berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tepat saat keduanya sedang berdebat, Ellie mengirimkan panggilan darurat. Tetapi sebelum ia selesai bicara, ia diserang. Di saat kritis, sebuah kendaraan lapis baja menyelamatkannya. Ketika Ellie tahu bahwa Kanata yang menolongnya, ia sangat gembira. Tetapi kemudian ia sadar Kanata bukanlah seorang drifter dan mendesaknya untuk kabur karena ia hanya akan menghalangi. Namun, Kanata tidak bisa hanya diam saja. Ia memutuskan untuk mengemudikan Mecha untuk membantu. Tetapi ketika sampai di depan Mecha itu, ia ragu. Ternyata, Kanata pernah mengikuti tes bakat aliansi petualang 3 tahun lalu dan dinyatakan tidak punya bakat. Tetapi selama masa-masa sulit itu, Tokyo selalu ada di sisinya, terus-menerus menyemangatinya. Mengingat hal itu, Kanata tidak lagi ragu-ragu. Bahkan jika ia bukan seorang drifter, ia akan tetap ikut bertarung. Sementara itu, pemimpin monster telah menerobos hingga ke perimeter dalam. Kekuatan Ellie seorang diri bukanlah tandingannya. Ia dengan cepat dilumpuhkan oleh Enders raksasa. Tepat saat Enders raksasa itu bersiap melancarkan serangan terakhir, Kanata tiba di medan perang dengan mechanya. Namun, tanpa partner Magus, ia tidak bisa mengendalikan Mecha sepenuhnya dan langsung terlempar oleh monster itu. Tepat ketika Kanata mengira riwayatnya akan tamat, seorang gadis muncul di layar. Ia menginstruksikan Kanata untuk membuka Mecha dan mengizinkannya masuk. Detik berikutnya, bagian belakang Mecha terbuka secara otomatis dan gadis itu langsung melangkah masuk. Sementara itu, Enders raksasa menyerang Kanata, tetapi ia berhasil menghindar dengan gesit. Performa Mecha itu kini jauh berbeda dari sebelumnya. Gadis itu kemudian mengubah mode Mecha dan dalam sekejap, kokpitnya berubah. Ia berjalan ke sisi Kanata dan pada saat itulah Kanata menyadari bahwa inilah pemandangan yang dilihat seorang drifter dari dalam Mecha. Setelah berhasil mengalahkan Enders raksasa, Kanata akhirnya memenuhi syarat untuk menjadi seorang drifter. Dengan kekalahan Enders raksasa, para Enders yang tersisa melarikan diri dengan panik. Tetapi Michael tidak akan membiarkan mereka lolos, memusnahkan mereka semua dalam satu serangan. Pada saat itu, Kanata mengetahui dari panel Mecha bahwa nama gadis itu adalah Noir. Ya, namaku Noir. 3 wanita yang bertepuk tangan itu bukanlah kembar 3, melainkan Magus, robot humanoid yang diproduksi di dunia masa depan. Penampilan mereka identik dengan manusia dan memiliki kemampuan berpikir yang mandiri. Satu-satunya perbedaan adalah mekanisme segitiga di leher mereka. Dengan mendaftarkan sidik jari di sana, seorang Magus akan mengenali orang tersebut sebagai tuannya dan akan mematuhinya dengan setia. Magus sangatlah kuat, mampu mengurus tugas sehari-hari, memberikan nasihat, dan bahkan berfungsi sebagai pengisi daya nirkabal. Fungsi utama mereka adalah berkolaborasi dengan tuan mereka dalam mengemudikan Mecha tangguh, yang operatornya disebut drifter. Kanata, yang selalu bercita-cita menjadi seorang drifter, secara tidak sengaja menemukan Magus yang sangat istimewa. Meskipun kondisi Noir sempurna, ia secara misterius kehilangan ingatannya dan kesulitan dalam segala hal, kecuali dalam bertarung di mana ia sangat hebat.
Tokio curiga ia mungkin adalah magus legendaris tipe Amazia. Untuk memastikannya, kelompok itu kembali ke reruntuhan tempat Noir ditemukan. Di sana, mereka menemukan mecha milik Noir dan memastikan bahwa itu adalah model Amazia. Namun, mecha itu rusak parah dan tidak ada informasi berguna yang ditemukan. Layar hanya menampilkan kata Pascal yang sama sekali tidak diingat oleh Noir. Maria menemukan sebuah kamera peradaban kuno di bawah kursi dan semua orang berharap kamera itu bisa memberikan petunjuk. Di seberang blokade, sebuah mobil lapis baja berparade di jalanan. Ellie mengenali lambang keluarga Nebbiolo. Orang yang keluar dari mobil itu adalah sosok yang sangat ia kenal. Range, mantan komandan kedua Aliansi Petualang yang telah diusir 2 tahun lalu. Setelah 2 tahun berlatih keras, satu-satunya tujuan Range datang ke sini adalah untuk pamer. Sekarang ia memegang posisi tinggi di keluarga Nebbiolo. Ia tidak hanya memimpin pasukan drifter, tetapi juga telah mengumpulkan kekayaan yang melimpah. Ia bahkan membiarkan magusnya menikmati sayuran segar yang lebih berharga dari emas. Ia telah mengubah magusnya yang dulu berpenampilan biasa menjadi seorang bintang, memancarkan aura orang kaya baru. Tapi Tokio tidak terkesan sama sekali. Ia justru mengungkit masa lalu Range yang memalukan. Merasa terhina, Range melampiaskan amarahnya pada Ellie. Kanata segera maju untuk melindungi Ellie. Range mengenali Kanata sebagai pecundang yang ia singkirkan 3 tahun lalu saat tes bakat Aliansi Petualang. Ia bahkan mengejek Kanata, mengatakan bahwa ia tidak pantas memiliki seorang magus. Kanata yang merasa malu diam-diam pergi. Kembali ke markas. Ia menyibukkan diri memperbaiki mecha yang rusak dari pertempuran sebelumnya. Tidak dapat membantu, Noir hanya memperhatikannya dari samping sebelum akhirnya tertidur. Kanata dan yang lain merasa ini aneh, karena seharusnya Magus tidak bisa tidur. Keesokan paginya, ketika Kanata bangun, Noir sudah pergi. Kamera tua itu juga menghilang. Kanata mengira Noir pergi untuk mencoba memulihkan ingatan tentang pemilik lamanya. Tetapi, kenyataannya Noir hanya ingin membantu Kanata memperbaiki kamera itu. Sialnya, Noir bertemu dengan Range di pasar. Range yang frustrasi karena misinya gagal, mengetahui bahwa Noir adalah magus milik Kanata dan menjadi serakah. Saat Kanata menyadarinya, Noir sudah berada di atas kendaraan lapis baja milik Range. Range mengurung Noir bersama 4 magus lainnya dan seorang magus penyanyi bernama Ciel yang kemudian memulai percakapan dengan Noir. Ciel bahkan mengajari Noir cara mengisi daya kamera dengan tangannya. Sementara itu, Ellie mendesak Kanata untuk segera menyelamatkan Noir. Tetapi Kanata yang putus asa berkata bahwa Noir pantas mendapatkan pemilik yang lebih baik darinya. Seseorang seperti dia, seorang pecundang, tidak pantas memiliki magus. Di saat kritis, Tokio datang dan meyakinkan Kanata untuk menyelamatkan Noir terlebih dahulu. Mereka kemudian menggunakan pendorong roket buatan Maria untuk mengejar kendaraan lapis baja Range. Range yang waspada terhadap Tokio memerintahkan anak buahnya untuk menembak dan mengirim seorang drifter untuk mencegah mereka. Tokio memberi isyarat pada Kanata untuk berpisah, dan ia pun menghadapi drifter suruhan Range dalam pertarungan. Range menghancurkan pendorong roket Kanata, tetapi Kanata tetap berhasil mencapai kendaraan lapis baja Range dengan mekanya. Range yang marah melancarkan serangan membabi buta pada Kanata, terus-menerus menghinanya, mengatakan bahwa ia tidak pantas menjadi seorang drifter.
Ia menawarkan untuk mengampuni nyawa Kanata jika ia menyerahkan Magus dan mecanya, tetapi Kanata menolak. Mendengar kata-kata Kanata, Nowair seolah membangkitkan kekuatannya. Ia berhasil mendobrak keluar dari sel tahanan dan bergegas untuk bertarung bersama Kanata. Ia melompat dari atap kendaraan menuju Kanata dan berhasil melakukan docking dengan mecha di udara. Sebelum Kanata bisa mengatur napas, Range melancarkan serangan sengit lainnya. Kanata memerintahkan Noir untuk membantunya mengalahkan musuh. Tetapi kali ini Noir ragu, takut ia akan merusak mecha itu lagi. Namun, Kanata menepis kekhawatirannya tanpa ragu sedikit pun. Noir dengan cepat melumpuhkan mecha milik Range. Range masih berharap bawahannya akan datang membantunya, tetapi mereka sudah dihabisi oleh Tokyo. Tepat pada saat itu, Michael tiba di lokasi, memaksa Range untuk mundur dengan memalukan bersama Magusnya. Noir menyerahkan kamera yang sudah diperbaiki kepada Kanata, tetapi isinya kosong. Kanata berjanji akan membantu Noir memulihkan ingatannya agar ia bisa kembali ke pemilik aslinya. Tetapi Noir berkata ia hanya ingin ingatannya kembali agar bisa membantu Kanata dengan pekerjaan rumah. Yang sebenarnya ia inginkan hanyalah tetap berada di sisi Kanata. Kemudian, Noir memiringkan lehernya dan Kanata mendaftarkan sidik jarinya di sana. Aku ingin kau tinggal selama yang kau mau. Ya, Tokyo merayakan Kanata yang resmi menjadi drifter dengan membawanya ke sarang hasrat untuk merasakan nikmatnya menjadi orang dewasa. Sesaat kemudian, Kanata sudah dibawa masuk oleh 2 orang kakak beradik. Khawatir Noir tidak akan menemukan Kanata. Saat ia bangun nanti, Tokyo meninggalkan pesan di mecha yang dengan jelas menyatakan bahwa mereka telah pergi ke sarang hasrat. Adegan ini tanpa sengaja disaksikan oleh teman masa kecil Kanata, Ellie, yang merasa marah sekaligus tidak berdaya. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk mencari Kanata agar mereka bisa menyelesaikan pekerjaan mereka hari itu bersama-sama. Dalam perjalanan menuju sarang hasrat, mereka bertemu dengan seorang wanita yang berjalan sendirian. Kelompok yang baik hati itu pun mengajaknya masuk ke dalam mobil, dan Ellie menyadari bahwa wanita itu adalah seorang magus, lalu memperingatkannya bahwa berkeliaran sendirian itu berbahaya. Setelah berbincang, mereka mengetahui bahwa wanita itu bernama Schnee, yang juga sedang menuju sarang hasrat untuk mencari tuannya. Sementara itu, Kanata tidak langsung mendapatkan layanan yang ia inginkan, karena jumlah tamu di klub layanan itu sangat banyak, menyebabkan kekurangan staf. Sambil menunggu, Kanata merasa gugup sekaligus bersemangat. Melihat tamu-tamu lain, mereka tampak tenang dan berpengalaman, tetapi ternyata mereka juga baru pertama kali ke sana. Sementara itu, Ellie dan yang lainnya tiba di dekat sarang hasrat, hanya untuk menemukan gerombolan Enders yang bergegas menuju ke sana. Ellie segera memutuskan untuk tinggal dan membantu para penjaga bertahan, sementara ia menyuruh Noir dan Schnee untuk mencari tuan mereka. Pada saat itu, akhirnya giliran Kanata tiba. Tepat saat ia akan memasuki ruangan, alarm dari luar menginterupsinya. Kanata sangat kecewa. Tiba-tiba pintu terbuka dan Schnee serta Noir masuk satu persatu, memberitahu mereka tentang invasi Enders. Tanpa ragu, Kanata langsung bergabung dalam pertarungan. Baiklah, kalau begitu, kalau dan aku bisa membereskan sisa kroco-kroco ini. Ketika Ellie dalam bahaya, ia muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Namun, karena kurang pengalaman tempur, ia hanya bisa menjebak musuh tanpa tahu cara menghabisi mereka secara efektif. Untungnya, Ellie turun tangan untuk menghabisi musuh tersebut.
Ellie memberitahu Kanata bahwa ia tidak bertarung sendirian, jadi tidak perlu terburu-buru saat menjebak musuh. Kemudian, Ellie meminta Kanata untuk melindunginya, sementara ia bersiap untuk mengalahkan Anders tingkat menengah. Bahkan dengan bantuan Nuar, Kanata masih bisa merasakan kelemahannya sendiri. Ia menyadari bahwa jika ingin bertarung di garis depan, ia harus menjadi lebih kuat agar menjadi drifter yang pantas untuk Noir. Noir merespons tekad Kanata, dan dalam sekejap mereka bertarung bahu-membahu melawan para Anders. Tanpa diduga, Anders yang ditahan oleh Ellie tiba-tiba mengubah targetnya dan menyerang Kanata. Tepat ketika Kanata berpikir ia tidak akan bisa bertahan, sebuah mecha putih muncul di hadapannya, membelah Anders itu menjadi dua dengan satu tebasan. Itu adalah Schnee dan tuannya yang sedang menghadapi gerombolan Anders. Kanata ingin membantu melindungi mereka, tetapi Noir memberitahunya bahwa itu tidak perlu. Seperti yang diduga, para Anders itu tak lebih dari semut di hadapan mereka. Dengan kekuatan yang luar biasa, mereka tidak memberikan kesempatan bagi para Anders untuk melawan. Pria itu hanya menyerang musuh di depan, sementara yang di belakang diserahkan kepada Schnee. Gaya bertarung yang sangat berbeda itu membuat Kanata dan yang lainnya terkesima. Akhirnya, dengan kerjasama Schnee, pria itu mengemudikan mechanya, melesat ke langit dan membantai semua musuh yang melarikan diri. Meskipun Kanata telah menjadi seorang drifter, ia masih seorang pemula. Untuk menjadi lebih kuat, Kanata meminta Tokyo untuk membawanya latihan lapangan. Mereka tiba di sebuah ngarai di mana Anders level rendah sesekali lewat. Kanata memberitahu Noir untuk tidak mengendalikan mecha, bersikeras bahwa ia yang akan memimpin untuk mengalahkan musuh. Namun, sesuai dengan reputasinya sebagai pemula, ia gagal mengenai satu target pun, meskipun telah menembak berkali-kali. Sebaliknya, para Anders terbagi menjadi dua kelompok untuk mengepungnya. Pada saat itu, Kanata panik dan dijatuhkan ke tanah oleh salah satu Anders. Tidak mau menerima kekalahan, ia bangkit dan menyerang lagi. Tetapi, bahkan setelah mechanya mengalami kerusakan parah, ia tetap tidak bisa mengalahkan satu pun dari mereka. Tepat saat Tokyo hendak turun tangan, sebuah mecha hitam muncul entah dari mana di langit. Kanata mengenali gaya serangan yang sama seperti milik Schnee. Mecha hitam itu melompat turun dari tebing dan mendarat di depan Kanata. Setelah insiden itu, Kanata mendekat untuk berterima kasih, dan palka mecha terbuka menampakkan seorang wanita bertubuh sintal. Wanita itu langsung memberi Kanata pelajaran singkat, memarahinya karena terlalu ceroboh sebagai seorang drifter, sambil menempelkan tubuhnya yang berisi ke arah Kanata. Bukan itu saja, Magus miliknya juga menarik-narik Kanata. Sambil bertingkah genit, wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Claudia, dan Magusnya bernama Fleme. Ia punya permintaan untuk Kanata, si pemula, untuk membantunya. Tapi jelas itu adalah tawaran yang licik. Namun, Kanata tetap saja termakan olehnya. Claudia membawa kelompok itu ke sebuah padang bunga krisan. Sementara semua orang mengagumi bunga-bunga itu, Tokyo sudah mengincar kristal raksasa di dekatnya. Jelas sekali, Claudia tidak bisa menambangnya sendirian dan membutuhkan seseorang untuk menghalau Anders yang bisa muncul kapan saja. Itulah sebabnya ia merekrut Kanata, seorang pemula yang mudah ditipu. Kelompok itu untuk sementara setuju untuk bekerja sama. Selama waktu istirahat, Kanata membantu memperbaiki mecha yang membuatnya mendapatkan rasa terima kasih dari Claudia. Wanita itu
entah sedang memberi kebaikan atau dalam perjalanan melakukannya, membuat Kanata yang naif benar-benar mempercayainya. Akhirnya, Kanata yang ingin mengasah keterampilannya secara sukarela mengambil alih pertahanan utama, sementara Claudia menambang kristal di bawah perlindungan mereka. Pada malam hari, Kanata melihat Enders tingkat menengah mendekat, tetapi ia tidak patah semangat. Ia fokus sepenuhnya pada pertempuran. Kali ini, ia sudah bersiap dengan baik. Begitu Enders memasuki jangkauan, Kanata dengan tegas meledakkan bom yang telah dipasang sebelumnya. Bebatuan yang runtuh melumpuhkan sebagian besar Enders, dan Kanata mengikat para Enders yang lolos, melenyapkan mereka satu persatu. Namun, 2 di antaranya berhasil melarikan diri. Kanata merasakan firasat buruk, tetapi untungnya Tokyo turun tangan, menggunakan para Enders itu sebagai kendaraan untuk menghancurkan mereka. Sepertinya penyelesaian akhirmu perlu dilatih lagi. Tipis sekali, tapi kurasa kita bisa menyebutnya nilai lulus. Setelah itu, Kanata pergi untuk memeriksa kemajuan penambangan Claudia, hanya untuk mendapati wanita itu sudah pergi. Ia telah mengambil kristal itu dan kabur. Lain kali ceritakan lebih banyak tentang mimpimu itu ya. Sampai jumpa lagi. Muah, dah semuanya. Meskipun tidak mendapatkan kristal apapun, tujuan utama Kanata adalah pengembangan diri, jadi ia tidak merasa rugi. Malahan, ia mendapatkan beberapa keuntungan tak terduga. Ini adalah pria paling bodoh yang pernah kulihat. Hanya karena kebohongan orang asing, ia memberanikan diri seorang diri masuk ke dalam labirin gurun legendaris tanpa sinyal GPS. Ia langsung tersesat di dalam labirin begitu masuk. Kemudian, ia disergap oleh mecha penyerang tak dikenal. Sudah jelas, ia telah masuk ke dalam jebakan. Tak lama kemudian, lebih banyak musuh muncul, memasang jaring yang tak terhindarkan dari darat hingga udara. Kanata berjuang untuk melarikan diri, tetapi akhirnya terkepung. Mecha tak dikenal itu tidak berbicara dengan Kanata. Mereka segera mencoba membuka paksa kokpit Magus. Ternyata, target mereka bukanlah Kanata, melainkan Nuar. Baru sehari yang lalu, seseorang di markas mendapatkan kristal yang sangat langka. Kanata dan Nuar mengenalinya sebagai kristal yang telah dicuri Claudia dari mereka di titik penanda 13. Benar saja, saat pembagian hadiah, Claudia muncul di belakang Kanata. Menghadapi Kanata, ia tidak menunjukkan rasa malu sama sekali. Sebaliknya, ia kembali menggodanya dengan rahasia untuk menjadi drifter yang hebat. Tentu saja, Kanata tidak akan jatuh ke dalam perangkap yang sama 2 kali. Tetapi kata-kata Claudia begitu meyakinkan sehingga Kanata tidak bisa berhenti memikirkannya, bahkan setelah kembali ke markas. Ia berkata, untuk menjadi lebih kuat, seorang drifter dan magusnya harus bisa mencapai kesatuan. Sederhananya, ini berarti membangun hubungan layaknya pasangan suami istri. Cara termudah untuk membangun sinergi ini adalah dengan menjelajahi labirin gurun legendaris bersama-sama. Berhasil melewatinya akan membawa lompatan kualitas yang signifikan. Namun, menjelajah labirin berbahaya seperti itu terlalu beresiko. Jadi, Kanata memutuskan untuk terlebih dahulu membina hubungan dengan Noir layaknya pasangan suami istri. Mereka makan, minum bersama, bekerja bersama, dan bahkan tidur bersama. Namun, pendekatan ini tidak membuahkan banyak hasil dan justru membuat Ellie kebingungan. Kanata dan aku sudah menjadi suami istri. Mendengar ini, Ellie hampir saja berkelahi dengan Nuar. Tampaknya metode itu tidak berhasil, tetapi Kanata bertekad untuk menjadi lebih kuat. Didorong oleh Nuar,
Keduanya berangkat menuju labirin gurun. Namun, begitu mereka meninggalkan markas, mereka terlihat oleh Claudia yang sudah menunggu. Ia segera menelpon seseorang dan tak lama kemudian, Kanata disergap oleh Mecha tak dikenal di dalam labirin. Untungnya, Kanata telah meninggalkan pesan untuk Tokio sebelum berangkat. Tepat saat musuh hendak membuka paksa kokpit Magus, sebuah ledakan terdengar. Tokio menghalau para penyerang dengan kecepatan kilat, ditemani oleh Ellie dan Michael. Michael menembakkan satu peluru ke sebuah gedung di seberang tempat Claudia bersembunyi. Melihatnya hendak kabur, Kanata mengejarnya di bawah perlindungan teman-temannya. Ia ingin mengungkap niat jahat wanita licik itu. Meskipun Claudia memasang berbagai jebakan, Kanata berhasil mengejarnya dan mengikatnya dengan erat. Claudia, yang tidak punya pilihan lain, menggunakan granat kilat untuk membebaskan diri. Ia memberitahu Kanata bahwa seseorang menawarkan harga tinggi untuk Magus tipe 0. Ia sudah mengirim flame, tetapi entah kenapa Magus itu dikembalikan. Magus tipe 0 sangat langka untuk mengklaim hadiah besar itu. Ia memutuskan untuk mengincar Noir karena biaya perbaikan dan perawatan Flame seorang Magus tipe 0 terlalu mahal. Ia segera melancarkan serangan terhadap Kanata. Magus tipe 0 sangatlah kuat, dan Claudia serta Flame bekerja sama dengan sangat mulus. Dalam beberapa menit pertarungan, Kanata sudah berada di posisi yang tidak menguntungkan, tetapi Kanata menolak untuk menyerah. Tiba-tiba, ia teringat pertempuran sebelumnya ketika Mecha Raditz milik Claudia mengalami kerusakan pada lengan kirinya. Jika ia belum memperbaikinya, maka itulah kelemahan fatalnya. Sebelum ia selesai berpikir, Noir mendekat. Ia menebak Kanata punya rencana, karena setiap kali Kanata punya ide, lubang hidungnya akan melebar sebanyak 2 cm. Inilah pemahaman diam-diam di antara mereka. Kanata menyampaikan idenya untuk menargetkan lengan kiri Mecha musuh kepada Noir, yang segera mengunci target sementara Kanata menggerakkan Mecha untuk menghindari serangan. Dalam satu serangan, mereka berhasil menembus lengan kiri Mecha Claudia. Kanata dan Noir keluar sebagai pemenang. Tetapi, alih-alih menghakimi Claudia, Kanata memberitahunya tentang seorang mekanik hebat yang bisa memperbaiki Flame dengan harga yang sangat murah. Dengan begitu, Claudia tidak perlu lagi melakukan kejahatan demi uang. Sementara itu, Tokio dan yang lainnya berhasil menghalau Mecha musuh, tetapi mereka masih tidak tahu siapa orang-orang ini. Claudia, kok tidak benar-benar akan percaya pada pecundang itu kan? Sepertinya kita akan bertemu lagi. Pria itu membuat sebuah taruhan. Siapapun yang bisa bertahan paling akhir di arena Mecha akan memenangkan harta karun di tangannya. Mendengar ini, semua orang memasang taruhan mereka, dan bahkan Noir menjual kamera kesayangannya untuk ikut bertarung. Hadiah macam apa yang bisa membuat mereka begitu bersemangat? 2 jam yang lalu, langit tiba-tiba menurunkan hujan asam, memaksa operasi penambangan kristal dihentikan. Untuk menghindari serangan Enders, Tokio membawa semua orang ke sarang keserakahan terdekat untuk berlindung. Tempat itu terang benderang dan ramai dengan suara bising, dipenuhi dengan teriakan dan sorak-sorai. Jelas sekali, itu adalah sebuah kasino. Tokio memberitahu Kanata bahwa tidak ada aturan di sini. Apapun bisa dijadikan taruhan. Dengan keberanian yang cukup, sebuah sepeda bisa berubah menjadi sepeda motor. Kemudian, Tokio menukarkan kristal AO yang baru ditambang dengan 2 pak keping, memberikan yang lebih kecil kepada Kanata dan menyimpan yang lebih besar untuk dirinya sendiri. Kanata tidak keberatan karena ia tidak tertarik pada judi.
Namun, begitu ia melangkah masuk ke dalam aula, ia terkesima oleh kemegahannya. Hanya 2 menit kemudian, sebelum Kanata sempat memahami situasinya, Tokio sudah kehilangan segalanya, kecuali celana dalamnya. Untungnya, Magus miliknya, Mauton, turun tangan tepat waktu, menyelamatkan Tokio dari rasa malu berlarian telanjang. Jauh di dalam aula, sebuah lagu merdu bergema, menarik banyak orang. Noir mengenali suara dan melodi itu. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah Seal, orang yang telah memperbaiki kameranya. Seal juga mengenali Noir dan keduanya saling menyapa. Noir mememerkan foto-foto yang diambil Kanata untuknya, yang membuat Seal iri. Bagaimanapun, ia masih seorang magus tanpa tuan. Ia telah berkelana dan bernyanyi, berharap menemukan pemilik yang sempurna untuknya. Kemudian, ia mundur selangkah dan mengambil foto grup pertama Kanata dan Noir. Setelah berpisah dengan Ciel, Kanata bertemu dengan pria bertopeng yang pernah ia ajak bicara di sarang hasrat, kini berada di meja kartu. Meskipun keduanya baru pertama kali mengunjungi kasino, hasil mereka sangat jauh berbeda. Kanata kehilangan segalanya, sementara pria bertopeng itu menang besar. Schnee memberitahu Noir bahwa ia dan tuannya sedang mencari sebuah kunci yang hilang. Sementara itu, di restoran, Range melahap daging sintetis dalam porsi besar. Ia menderita kerugian besar akibat serangan Enders dan sekarang membutuhkan sejumlah besar uang untuk membangun kembali timnya. Sebuah lagu yang familiar langsung membangkitkan semangatnya, dan ia menoleh untuk melihat Ciel yang telah melarikan diri selama kekacauan. Range bergegas ke atas panggung, mencengkeram pergelangan tangan Ciel dengan erat, lalu menyuruh magusnya menampilkan kontrak penaklukan di antara mereka. Ciel menyadari bahwa ia telah ditipu. Perjanjian penumpang yang ia tanda tangani ternyata adalah kontrak perbudakan. Kanata dan pria bertopeng datang untuk membantu, tetapi dengan adanya kontrak di tangan, mereka tidak bisa bertindak gegabah. Beberapa petualang di antara penonton mulai bersorak-sorai ingin membeli Ciel. Melihat sebuah peluang, Range mengusulkan taruhan pertarungan hidup mati dengan pemenangnya mengklaim kontrak Ciel. Para petualang memasang taruhan tinggi. Kanata ingin ikut dalam permainan untuk menyelamatkan Ciel, tetapi ia baru saja kehilangan semua kepingnya dan Tokio bahkan telah kehilangan mecha rider-nya, membuatnya tidak punya harapan. Tanpa ragu, Noir menjual kamera kesayangannya. Pertandingan dimulai. 7 drifter bertarung sengit di arena. Kekuatan Kanata telah meningkat drastis belakangan ini. Untungnya, para petualang ini adalah kelas 2, jadi Kanata menangani mereka dengan mudah. Hanya dalam 2 menit, hanya tersisa 1 musuh di lapangan. Sebuah mecha berlapis baja tebal yang terkenal dengan pertahanannya. Peluru senapan mesin Kanata gagal menembus lapis bajanya. Namun, Noir dengan cepat mengidentifikasi kelemahan mecha itu. Gerakannya yang lambat. Mode bidik otomatis seharusnya bisa dengan mudah mengalahkannya. Musuh terakhir dikalahkan, tetapi Range si licik menolak untuk menepati taruhannya. Ia mengepung Kanata dengan 3 anak buahnya, jelas-jelas memanfaatkan situasi. Di saat kritis, sekantong keping dilemparkan dari langit, diikuti oleh mecha rider seputih salju yang turun. Itu adalah pria bertopeng dan Schnee. Pria bertopeng itu berkata, ia akan menangani ketiga anak buah itu. Sementara, Kanata harus menyelesaikan urusannya sendiri dengan Range. Menghadapi pria yang telah berulang kali membantunya. Kanata ingin tahu namanya, tetapi pria bertopeng itu berkata, ini bukan waktunya untuk mengungkapkannya.
Dengan amunisi yang habis, Kanata terpaksa bertarung jarak dekat dengan Range, yang persis seperti yang diinginkan Range. Dalam waktu kurang dari 3 ronde, Kanata kewalahan dan diambang kekalahan. Tepat pada saat itu, Schnee menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Noir tampaknya sedang membangkitkan suatu kekuatan. Kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Noir membuat Tokyo dan Ciel menyadari sesuatu. Setelah menyelamatkan Ciel dari Range, Kanata membatalkan kontrak itu dan memberinya kebebasan. Karena tidak punya tempat tujuan, Ciel untuk sementara tinggal di tempat Kanata. Karena kemampuan Nowhere yang bangkit terlalu mencengangkan, Kanata mengirimnya ke Maria untuk pemeriksaan seluruh tubuh. Rumah itu kini hanya ditinggali oleh Kanata dan Ciel. Mendengar bahwa Noir tidak ada di rumah, Ellie memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Kanata, hanya untuk masuk dan melihat Ciel. "Sayangku, sayangku." Kanata menyapa Ellie singkat dan memberitahu Ciel untuk tidak memanggilnya seperti itu. Melihat keduanya bermesraan, Ellie hampir pingsan karena marah. Meskipun ia tahu Ciel hanyalah seorang magus dan bukan manusia sungguhan. Melihat Ciel menghisap jari Kanata yang terluka ke dalam mulutnya, membuat Ellie meledak dalam amarah. Untuk membalas budi Kanata yang telah menyelamatkan hidupnya, Ciel mengurus semua pekerjaan rumah tangganya. Ia tidak hanya memasak, tetapi juga dengan lembut menyeka keringat Kanata dan merapikan pakaian dalamnya saat Kanata bekerja. Ia bahkan menyanyikan lagu-lagu manis untuknya. Selama percakapan santai, Kanata bercerita kepada Ciel tentang menemukan Noir di alam liar dan berkata ia akan dengan senang hati melepaskannya jika Noir menemukan pemilik sebelumnya. Setelah mendengar ini, Ciel mulai menyukai Kanata. Ia bahkan mengajaknya mandi bersama, mengatakan bahwa itu akan memungkinkan mereka untuk saling menggosok punggung dan menghemat air. Melihat Ciel dalam balutan jubah mandi membuat wajah Kanata memerah. Pada malam hari, ia dengan sopan menawarkan tempat tidur kepadanya dan memilih untuk tidur di tempat tidur gantung. Ciel tidak mengerti mengapa Kanata melakukan ini, karena Magus tidak perlu tidur. Kanata menjelaskan bahwa Noir suka tidur, jadi ia pikir Ciel juga akan begitu. Hal ini sangat menyentuh Ciel. Meskipun ia dan Noir hanyalah robot, Kanata memperlakukan mereka seperti manusia yang membuatnya merasa istimewa. Kanata berkata, ia selalu memperlakukan Magus seperti ini karena ibunya adalah seorang Magus. Ayahnya juga seorang drifter yang sangat bersemangat menjelajahi dunia. Sebelum bencana air mata bulan baru, Kanata tumbuh tanpa seorang ibu. Jadi, Magus ayahnya selalu memainkan peran itu. Di bawah perawatannya yang teliti, Kanata tumbuh dengan bahagia. Sayangnya, ini tidak berlangsung lama. Dalam pertempuran melawan bos Anders, kedua orang tuanya direnggut darinya. Tetapi Kanata tidak membiarkan hal ini mengalahkannya. Ia bertekad untuk menemukan kota legendaris Histoire untuk memenuhi impian ayahnya. Kanata mencurahkan isi hatinya kepada Ciel, tanpa menyadari bahwa pada malam itu juga Ciel naik ke puncak markas dan mengirimkan laporan ke organisasinya. Keesokan harinya, Ciel melakukan pekerjaan rumahnya seperti biasa. Tetapi Kanata menyadari ada yang aneh dengannya, karena ia tidak bernyanyi hari ini dan telah kehilangan antusiasme sebelumnya. Ia merasa kata-katanya mungkin secara tidak sengaja telah menyakiti Ciel. Jadi, ia meminjam kendaraan lapis baja milik Tokyo dan membawa Ciel langsung ke sebuah tempat di luar markas. Ciel tidak tahu niat Kanata, tetapi organisasi itu jelas telah memberikan perintah sehari sebelumnya. Jika Noir adalah kuncinya, maka Kanata
Pemilik saat ini adalah ancaman potensial bagi organisasi. Jika ia menolak untuk menyerahkan Nuar, ia akan segera dieliminasi. Untuk melindungi pemuda naif ini, Ciel memutuskan untuk membiarkan Kanata tidur sejenak, sementara ia akan mengambil kesempatan untuk membawa Nuar pergi. Tepat saat Ciel hendak bertindak, Kanata menginjak rem, mengacaukan rencananya. Mereka tiba di tujuan mereka, reruntuhan sebuah gedung opera. Kanata berharap Ciel akan bernyanyi sepuasnya di sini untuk mendapatkan kembali kegembiraan sebelumnya. Lagu itu mengingatkan Kanata pada orang tuanya, dan Ciel tersentuh oleh Kanata, membuat jantungnya yang bukan manusia berdetak lagi. Tepat saat sebuah lagu selesai diputar, hujan asam mulai turun dari langit. Sekelompok Enders mendekati mereka. Nuar tidak ada di sana. Kanata meminta Ciel untuk mengendalikan Mecha Rydell bersamanya untuk melawan para Enders. Meskipun ini adalah kerjasama pertama mereka, keduanya bekerja sama dengan sangat mulus. Saat itulah Kanata menyadari bahwa Ciel juga bisa menggunakan skill. Oh, kau tahu apa itu emoji? Setelah 2 menit pertempuran sengit, mereka berhasil mengalahkan musuh. Malam berikutnya, Nuar kembali ke markas setelah pemeriksaannya. Kanata yang masih khawatir bertanya pada Nuar apakah Maria telah memasang program aneh padanya. Tetapi Noir tidak mengerti apa yang ia maksud. Sementara itu, Ciel menjadi semakin menyayangi Kanata karena tahu ia akhirnya menemukan tuan sempurna impiannya. Kanata mengatur acara kumpul-kumpul untuk haremnya demi menjaga keharmonisan keluarga. Tetapi perselingkuhannya menyebabkan istrinya menodongkan pistol padanya. Ellie, yang belum pernah memakai lipstik pink sebelumnya, sangat bersemangat untuk kencananya dengan Kanata. Hanya untuk mengetahui bahwa ia bukan satu-satunya yang diundang. Ini membuatnya sangat marah, terutama karena saingan lainnya tampak lebih dekat dengan Kanata daripada dirinya. Satu-satunya penghiburan adalah saingan utamanya, Ciel, tidak muncul di taman air. Harem itu pun bersorak gembira. Tepat saat semua orang akan berganti pakaian, Ellie tiba-tiba ditarik pergi oleh Maria dan Angel yang menyatakan waktunya sempurna. Claudia dan Flamme yang haus akan drama dengan cepat mengikuti. Maria ingin menggunakan kesempatan ini agar Ellie menyatakan perasaannya kepada Kanata dan meresmikan hubungan mereka. Menamai rencana itu Operasi Penaklukan Kanata. Meskipun Ellie menolak, diam-diam ia merasa bersemangat. Namun, Maria merasa baju renang Ellie terlalu polos untuk membangkitkan hasrat Kanata. Jadi, ia mengeluarkan baju renang seksi yang telah ia siapkan. Berjanji, Kanata akan langsung jatuh cinta pada Ellie jika ia memakainya. Karena tidak berdaya, Maria mengeluarkan baju renang pink yang tampaknya biasa, yang sebenarnya adalah baju renang yang akan menjadi transparan jika terkena air. Ellie menolak tawaran Maria dan akhirnya memilih baju renang birunya sendiri. Percakapan di antara yang lain membuat Noir bingung dan tidak mengerti kebenarannya. Ia hanya mengingat beberapa kata kunci. Ia pikir mereka akan menyerang suatu target. Ellie berjalan dengan lembut di depan Kanata, meskipun tidak memilih baju renang seksi itu. Kanata tetap terpanah, menatap Ellie dengan mata terpaku dan tidak bisa berpaling. Suasana ambigu ini membuat keduanya merasa canggung. Melihat ini, gadis-gadis lain dengan cepat menambah bumbu pada api. Kanata yang sangat pemalu membuat alasan dan lari, tetapi ia masih menatap Ellie dari kejauhan. Baru ketika ia melihat Noir yang bisa menyaingi Ellie, ia akhirnya mengalihkan pandangannya. Kanata mengaku tidak bisa berenang dan berharap Ellie bisa mengajarinya.
Wajah Ellie memerah karena gembira, tetapi masih bertanya mengapa Kanata memilihnya. Kanata menjawab bahwa di antara mereka, hanya Ellie yang tampak normal. Tiba-tiba, tempat itu menjadi gelap. Kemudian, lampu sorot yang menyilaukan menyala saat Tokyo muncul di tengah panggung sebagai pembawa acara, mengumumkan bahwa superstar penyanyi Ciel akan tampil berikutnya. Ciel muncul dari bawah panggung dan menyanyikan lagu yang mengharukan, membuat penonton heboh yang mengangkat tangan untuk bertepuk tangan dan memberi tip. Tokyo mengumpulkan koin-koin itu, menghasilkan banyak uang. Setelah pertunjukan, Ciel segera pergi ke sisi Kanata, melengkapi haremnya. Ciel yang memegang tangan Kanata membuat Ellie cemburu. Ketika ia mendengar Ciel akan mengejar mimpi bersama Kanata, Ellie akhirnya hancur dan pergi sambil menangis. Reaksinya bukan hanya cemburu. Saat kecil, ia pernah mengejek mimpi Kanata yang terus menghantuinya dan menjadi penghalang terbesar dalam hubungan mereka. Kanata mengejarnya, secara tidak sengaja meraih lehernya saat mencoba menariknya kembali, menyebabkan Ellie jatuh ke dalam kolam. Sayangnya, kaki Ellie langsung kram karena berlari terlalu kencang dan ia hampir tenggelam. Di saat kritis, sesosok tampan muncul entah dari mana. Itu adalah Kanata yang sama yang tidak bisa berenang. Setelah sadar, Ellie mengetahui bahwa Kanata telah menyelamatkannya dan bahkan melakukan resusitasi dari mulut ke mulut padanya. Melihat wajah Kanata yang memerah, Ellie juga tersipu malu. Malam itu, Kanata datang mengunjungi Ellie dan keduanya banyak berbincang di atap. Ellie meminta maaf karena mengejek mimpi Kanata saat mereka masih kecil, tetapi Kanata tampak benar-benar bingung karena ia sudah lama melupakannya. Yang ia ingat hanyalah gadis konyol Ellie yang selalu membantunya. Mendengar ini, wajah Ellie memerah dan ia dengan main-main memukul dada Kanata dengan tinju kecilnya. Tanpa diduga, Kanata terpeleset dan keduanya jatuh ke tanah dalam posisi yang sangat canggung. Ellie bertanya pada Kanata apakah ia benar-benar menciumnya di siang hari. Kanata menjelaskan bahwa ia berniat melakukannya, tetapi dihentikan dengan keras oleh Anji pada saat terakhir. Jadi, ciuman pertama Ellie masih utuh. Tepat pada saat itu, Noir tiba di lokasi, mengangkat pistol airnya dan menyiram wajah Kanata dengan air. Ia salah mengira serangan kelompok di ruang ganti itu menargetkan Kanata dan datang secara khusus untuk melindunginya. Ini adalah pisang yang dilindungi oleh kaca anti peluru dengan petugas keamanan yang memantaunya sepanjang waktu. Setelah bencana besar, buah segar seperti ini menjadi sangat langka. Dan satu pisang ini bahkan bisa dijual seharga 890.000. Sementara itu, di belakang Kanata yang sedang membeli suku cadang, berdiri seorang pria yang kuat. Kanata hanya perlu satu lirikan untuk merasa malu di hadapannya. Setelah mengambil barang-barangnya, pria itu diam-diam pergi. Kanata kemudian mencoba bertanya kepada pemilik toko siapa pria ini. Setelah diselidiki, ternyata ia adalah drifter legendaris, Alba. Rumor mengatakan ia seorang diri menyebabkan peristiwa pemusnahan yang mengerikan, berjalan tanpa pelindung di tengah hujan asam, dan bahkan bisa memalsukan skill Magus. Magus di sampingnya dibuat khusus sesuai seleranya. Mendengar ini, Kanata melihat harapan karena ia sudah lama ingin mengembalikan ingatan Noir. Ia bergegas untuk meminta bantuan, tetapi Alba mengabaikan permintaannya, dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak tertarik berbicara dengan orang tak penting.
Baru saat itulah Kanata menyadari bahwa ia terlalu terburu-buru. Keesokan harinya, keduanya pergi ke mall untuk berbelanja, tetapi melihat Magus milik Alba. Kanata segera memperkenalkan dirinya, meminta maaf atas tindakannya yang gegabah sehari sebelumnya, dan mengundang gadis Magus itu untuk makan malam. Sebenarnya, ia ingin meminta bantuan tuannya untuk mengembalikan ingatan Nuar. Jadi, ia berharap Magusnya bisa menjadi jembatan. Setelah makan dengan memuaskan, Magus milik Alba setuju untuk membawa mereka bertemu tuannya untuk lebih memahami alasannya. Ada bertanya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Noar. Namun, Kanata berkata, ia menemukannya di tempat pembuangan sampah, tertidur di antara bunga-bunga. Bagaimanapun, putri tidur yang begitu cantik harus dibawa pergi. Baru kemudian mereka menemukan bahwa ia telah tertidur selama 10.000 tahun tanpa ingatan masa lalunya. Kemudian, Ada membawa mereka ke rumah tuannya dan memperlakukan mereka sebaik mungkin, menyiapkan kopi asli untuk keduanya. Saat malam tiba, Alba kembali. Kanata segera berdiri untuk menyambutnya, tetapi diabaikan oleh Alba. Namun, Ada yang telah menerima suap makanan dari Kanata membantu menengahi situasi. Ia berpikir tuannya tidak seharusnya begitu menyendiri dan harus mengatasi kecemasan sosialnya untuk mendengarkan cerita Kanata. Ketika Kanata menyebutkan bahwa Nuar juga kehilangan ingatannya, hal itu membangkitkan sesuatu dalam diri Alba, yang kemudian meminta Kanata untuk menceritakan kisahnya. Di sisi lain, materi gelap itu secara mengejutkan merasuki Meka yang sudah bobrok. Trio pemabuk itu juga menerima perintah hadiah dan ditemukan bahwa Anders sedang mengintai di dekatnya. Dengan menyelesaikan misi-misi ini, kantong mereka akan terisi penuh dengan uang. Sementara itu, Alba menggunakan perangkat canggih buatannya untuk memulihkan ingatan Noir. Tetapi setelahnya, Noir akan masuk ke mode tidur. Kanata merasa sedikit gugup, tapi Ada menenangkannya, mengatakan bahwa tuannya adalah seorang profesional. Setelah aku terbangun, aku berharap bisa mengingat semua yang telah kulupakan. Tepat pada saat itu, mereka juga menerima kabar invasi Anders. Alba menyuruh Kanata untuk menjaga tempat itu, sementara ia dan Magusnya menuju ke medan perang. Trio petualang itu tidak di lokasi lebih dulu, tetapi meskipun mereka terus menembak, serangan itu tidak berpengaruh pada musuh. Materi gelap parasit ini bisa menyembuhkan diri terus-menerus, dan ketiga petualang biasa-biasa saja ini bukanlah tandingan mereka. Ketika para monster itu melakukan serangan balik, materi gelap itu langsung menembus Meka milik pria tersebut. Detik berikutnya, Alba tiba dan dengan dingin memerintahkan semua orang untuk menyingkir, percaya bahwa yang lemah hanya akan menghalangi di sini. Meskipun duo itu tidak senang melihat Alba dengan mudah mengalahkan para Enders, mereka mengakui bahwa ia punya hak untuk bersikap sombong. Duo itu pun dengan cepat mundur. Alba yang mengincar kemenangan cepat menyuruh Ada melakukan analisis data sebelum menyerbu ke depan untuk dengan cepat melenyapkan beberapa musuh yang lebih lemah. Sementara itu, Kanata sedang menyaksikan kekuatan Alba dalam siaran langsung, tetapi siaran itu terputus di detik berikutnya. Lakukan koefisien variasi, tidak ada kelainan, mengamankan jangkauan. Semua musuh terkunci. Nyalakan. Keesokan harinya, Noir pun terbangun. Hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya kelainan. Sayangnya, ingatannya masih belum pulih. Pada titik ini, Alba datang untuk menjelaskan. Ia percaya prosesor memori Noir kelebihan beban,
dan ruang penyimpanan chipnya dipasang secara tidak normal. Mungkin itulah masalahnya. Atau bisa jadi Noir adalah spesimen cacat asli atau bahkan subjek percobaan yang dikorbankan. Namun, Alba berpikir satu-satunya masalah adalah bahwa ia lebih mirip manusia dan sesekali perlu tidur tanpa ada masalah lain. Aku masih dianggap barang gagal. Aku harus minta maaf karena masih payah. Bagaimana kita harus merespons ketika badai ungu muncul di langit? Tidak perlu merespons sama sekali karena ini bukanlah bencana alam. Itu adalah gerombolan Enders parasit yang datang. Mereka tidak menyisakan satu pun makhluk hidup di jalan mereka. Sementara itu, semua orang masih tertawa dan mengobrol, tidak menyadari bencana yang akan datang. Tiba-tiba, semua orang menerima perintah panggilan darurat dari Mem dan para petualang yang mumpuni bergegas ke lokasi. Namun, krisis ini ternyata jauh lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Setiap kota yang ditandai di peta telah jatuh dan bahkan kristal energinya telah dicuri. Semua ini disebabkan oleh Enders parasit. Bahkan ada kecurigaan keterlibatan manusia. Mem memerintahkan penyelidikan atas asal-usul masalah ini. Melihat begitu banyak kota yang jatuh, target berikutnya adalah desa mereka sendiri. Di tengah persiapan yang menegangkan, tidak ada yang memperhatikan Kanata. Hal itu membuatnya panik dan ia segera memohon pada Mem untuk sebuah posisi, hanya untuk ditolak mentah-mentah oleh Tokia di belakangnya yang menganggap Kanata lemah dan menyuruhnya tinggal di kota bersama para lansia dan anak-anak. Kanata menolak untuk menerima ini. Bersikeras, ia harus pergi ke garis depan untuk menyelidiki. Tokio yang menginginkan yang terbaik untuknya tetap menolak sampai Mam turun tangan dan mengizinkan Kanata untuk pergi. Keesokan harinya, Kanata dan Tokio pergi ke tempat barang rongsokan untuk menyelidiki. Tetapi Tokio enggan membawa Kanata dalam petualangan ini. Namun, ketika mereka tiba, mereka menemukan tempat itu sudah hancur lebur, tanpa tanda-tanda kehidupan sama sekali. Kanata tidak bisa menerima kenyataan ini dan masuk lebih dalam untuk melihat apakah semua orang bersembunyi. Tokio menahannya, percaya akan berbahaya untuk masuk tanpa mengetahui situasinya. Merasa frustrasi, Kanata mendorong Tokio dan pergi menjelajah sendirian. Jadi keduanya berpisah. Tiba-tiba, para Enders muncul dari dalam tanah. Setelah Tokio membereskan mereka, ia menyadari bahwa Enders itu adalah mecha bobrok dengan parasit di dalamnya yang memberinya kemampuan untuk bergerak. Sementara itu, Kanata sudah masuk lebih dalam untuk menyelidiki. Noir bertanya apakah ia tidak suka berada di dekat Tokio. Tetapi, Kanata menjelaskan bahwa ia menghormati Tokio. Tapi, Tokio selalu memperlakukannya seperti anak kecil. Untuk bisa mandiri, ia harus melepaskan diri dari perlindungan Tokio. Namun, tepat saat ia bergerak maju, Kanata disergap oleh Enders. Melihat monster-monster ini sebagai pembunuh semua orang di tempat barang rongsokan, Kanata kehilangan kesabarannya. Tetapi serangannya tidak menghasilkan kerusakan apapun, dan Mecha Enders menembak lepas kaki Mecha Kanata, mengepungnya dari segala sisi. Di saat genting, tampilan kokpit VR Kanata justru gagal berfungsi. Untungnya, si wanita licik Claudia tiba. Bagaimanapun, ia tahu bahwa menyerang titik lemah musuh akan berakibat fatal. Melihat Tokio terluka parah, Flem menggunakan kemampuan penyembuhannya untuk menyelamatkannya. Meskipun Tokio selamat, lukanya tetap serius. Kami semua bergantung padamu. Kanata, bos terakhir dari negara ideal, juga telah muncul.
Itu karena Kanata mencoba menemukan tujuan dari Paradise. Histori dan mereka yang tahu tentang Paradise semuanya dieksekusi tanpa kecuali. Bahkan teman bijaknya, Nuar, ternyata adalah mantan tokoh penting Paradise. Jadi, orang-orang bertopeng diatur untuk membunuh Kanata. Tetapi agen mereka sebenarnya adalah Ciel yang sudah akrab dengan Kanata. Meskipun Ciel adalah robot, ia mengembangkan perasaan yang tak bisa dijelaskan untuk Kanata di dalam hatinya. Ia sangat menyarankannya untuk tidak melawan para Enders karena Kanata bukanlah tipe orang yang pengecut atau suka mundur. Bahkan Tokyo yang terluka untuknya menaruh harapan padanya, jadi ia tidak akan pernah menerima untuk berhenti bertarung. Mendengar ini, Ciel tidak bisa tinggal diam lagi. Ia bahkan mengkhianati perintah tertinggi untuk kawin lari dengan Kanata. Ia pikir kelembutannya bisa membuat Kanata pergi bersamanya. Tetapi ketika bujukannya gagal, ia membuatnya sadar bahwa manusia dan robot berpikir dengan cara yang sangat berbeda. Tuan kunci saat ini akan segera dieliminasi. Sementara itu, di dalam badai ungu, terlihat dua menara raksasa yang terus-menerus memuntahkan Enders. Pada saat ini, para petualang yang menjaga tanah air mereka berkumpul, siap untuk perburuan yang ganas. Tepat pada saat itu, seorang petualang licik mengintai di pinggir, bertingkah seperti penonton. Ternyata, Range ingin menunggu mereka saling menghabisi sebelum muncul untuk mengklaim kejayaan. Namun, para Enders tidak akan membiarkannya mendapatkan keinginannya. Para Enders muncul di belakang Range, memaksanya masuk ke medan perang. Tidak ada yang menyangka pengecut ini akan menjadi yang pertama menyerbu ke depan. Tetapi tindakannya berhasil membakar semangat juang semua orang. Dengan jumlah monster yang terlalu banyak, Ellie memisahkan diri dari kelompok untuk bertarung sendirian. Tetapi yang mengejutkan, jumlah mereka terus bertambah dan bahkan monster tingkat bos pun datang untuknya. Di saat kritis, Kanata tiba. Gerakannya yang luwes dan tajam membuat Ellie sadar bahwa Kanata bukan lagi pemula seperti dulu. Keduanya bekerja sama untuk membersihkan medan pertempuran, lalu dengan cepat bergegas ke pusat menara. Ternyata, Ciel tidak mencoba membunuh Kanata, karena itu adalah perintah atasannya, pria bertopeng yang ingin melihat potensi Kanata. Ini juga menentang perintah dari pemimpin tertinggi kaum langit. Saat itu, Kanata telah mencapai garis depan, menggantikan sekelompok petualang yang kelelahan. Agar semua orang bisa mencapai puncak menara, Claudia memerintahkan Flame untuk menggunakan jurus terkuatnya untuk membuka jalan bagi mereka, dan mereka semua pun terus maju. Sementara itu, Tokyo juga terbangun. Bagaimanapun, tontonan sebesar ini tidak akan lengkap tanpanya. Rekan-rekannya melindungi Kanata saat ia mencapai puncak menara raksasa. Selama inti badai ungu dihancurkan, pertempuran akan berakhir. Detik berikutnya, para Enders menghalangi jalannya. Dengan jumlah mereka yang begitu banyak, Kanata tidak dapat menahan tekanan, menyebabkan mechanya terus-menerus mengalami kerusakan. Bahkan, cahaya Nuar mulai meredup, tepat ketika Kanata berada di titik terendahnya. Tokyo tiba dengan sebuah roket, menyalakan kembali api di hati Kanata. Bersama-sama, kedua saudara itu melenyapkan semua Enders. Kemudian, mereka naik ke inti dan melancarkan serangan terakhir secara bersamaan. Tepat ketika mereka mengira pertempuran telah usai, inti terbesar terbentuk di antara kedua menara. Ada inti lain. Bos memasuki fase kedua. Pertempuran terakhir telah tiba. Seiring berjalannya waktu,
pertahanan bos semakin kuat. Tokio bertanya pada Muton apakah ia masih punya kekuatan untuk mengeluarkan jurus pamungkasnya. Tetapi sayangnya, kekuatannya sudah habis untuk menahan luka-lukanya sebelumnya. Jadi, Kanata mengambil peran perlindungan, sementara Michael dan Tokio bekerja sama untuk menghancurkan inti yang baru. Tetapi mereka bukanlah tandingan bos itu. Kekuatan fisik dan luka-luka kelompok itu belum pulih. Perbedaan kekuatan dalam pertempuran ini terlalu besar. Sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan Kanata. Ia melangkah maju dan menebas inti itu dengan satu serangan. Tetapi inti itu tetap tidak terluka, dan ia bahkan merusak lengan kiri mechanya. Tepat saat inti itu akan menembakkan meriam energi ke arahnya. Kanata berteriak putus asa. Noir menyaksikan adegan ini, tenggelam dalam penyesalan yang mendalam. Ia percaya kelemahannya lah yang telah menempatkan Kanata dalam situasi yang begitu mengerikan. Pada saat itu, ia teringat 3 hukum magus yang pernah dibicarakan Maria. Hukum kesetiaan timbal balik, hukum menemani sesama, dan hukum tumbuh bersama. Hal terpenting untuk mencapai ini adalah membangun ikatan yang lebih dalam di antara keduanya. Tetapi Kanata memiliki begitu banyak teman di sekelilingnya dan ia semakin kuat setiap hari. Apakah ia benar-benar membutuhkan magus yang tidak kompeten seperti ini? Ia tidak pantas menyebut dirinya magus milik Kanata. Diliputi oleh emosi negatif, ia meledak dalam amarah sekali lagi. Kekuatannya meningkat secara dramatis dan ia sekali lagi menampilkan skill magusnya, langsung menciptakan perisai untuk melindungi Kanata. Namun, Noir yang telah bangkit ini sangat berbeda dari dirinya yang dulu. Ia langsung mengejek Kanata karena terlalu lemah. Kanata merasakan ada yang tidak beres dan bertanya padanya apa yang terjadi pada Noir yang asli. Tampaknya, Noir memiliki sifat kepribadian ganda, tanpa ada ingatan yang sama antara wujud berambut putih dan berambut hitamnya. Dan wujud berambut hitam adalah masa lalunya. 20 tahun yang lalu, Noir sudah pernah mengalami badai ungu, dan serangan saat ini tidak lebih dari permainan anak-anak baginya. Inti itu melancarkan serangan lagi, dan Noir sekarang akan mengungkapkan kekuatan sejatinya. Serangan itu mengalir turun seperti sinar matahari, dan inti itu langsung hancur. Badai ungu yang telah menyusahkan semua orang dikalahkan dengan begitu mudah. Namun, Noir berambut hitam ini yang menyebut dirinya Mister mengatakan sesuatu yang aneh. Manusia dan mecha telah terlalu banyak menurun selama bertahun-tahun. Ia bahkan menyebut Noir berambut putih sebagai mode aman. Magus Mister telah dipanggil secara paksa oleh Noir berambut putih, dan ia tidak tahu kemana perginya kepribadian Noir berambut putih. Setelah pertempuran, Range menyelinap ke reruntuhan untuk menggali kristal. Tetapi, bahkan para Enders lebih pintar dari mereka, tahu cara memancing orang bodoh seperti itu dengan kristal. Kota kembali damai dengan begitu mudah. Sementara itu, Ciel bertemu dengan pria bertopeng. Kemunculan Mister telah memperumit situasi lebih jauh. Mereka masih perlu menentukan apakah kunci yang mereka cari adalah Mister atau Noir. Tapi, apa sebenarnya kunci ini? Dan apa yang disembunyikan oleh Paradise History? Semua ini akan terungkap di musim kedua.